Oke semuanya, gimana kabar-kabarnya minggu ini? Dong absen dulu dong, absen dulu. Coba kita lihat Baik, siapa aja Kak. yang hari ini. Ada Iya, ada lagi. Anastasia, terus juga ada Bang Wahyu, Bang Zaki, ada Bang Yusuf Adi Artanto juga nih. Ada Kak Agatha, ada Kak siapa lagi nih? Oh mau Bang Fikri, Bang Fikri. Coba absen gimana minggu ini portofolionya? Adakah nyangkut atau udah take profit? Kalau aku bang masih floating bang, belum direalisasiin bang. Nah, kalau Maha Guru ini profitnya udah mau beli rumah dia katanya. Waduh, amin. Bang Fikri aku panen Coba bang, gitu ya. coba Panen apa nih? dari siapa dulu? So, Bang Wahyudin, Bang Wahyudin. Gimana Bang Wahyudin? Kalau Bang Fikri katanya panen dia, udah kenyang jajanan, udah kenyang jajan. Wis, Wah, berarti Bang hasilnya udah Fikri. langsung benar-benar direalisasiin ke real life ya, sampai HK jajanan. Bang Fikri kayaknya emang aktif aktif trading tiap hari berarti ya. Iya, oke. Nah, lanjut aja bang, kita mulai. Langsung berarti lanjut aja Bang Andre. Langsung aja langsung masuk materinya. Oke, ya maaf teman-teman semuanya. Kita masuk ke lanjutan dari minggu sebelumnya kan kita ngomongin tentang dasar analisis teknikal, tentang support resist, tentang harga, apa tren, sama kita ngomongin volume juga untuk di minggu lalu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang indikator. Indikator tuh sebenarnya bisa dipakai, bisa juga enggak, opsional sebenarnya. Tapi juga indikator, kita melihat indikasi-indikasi dari gimana sih pasar kita ke depannya, apa bakal uptrend atau bakal downtrend gimana ke depannya. Nah, karena nggak ada yang bisa benar-benar prediksi apa sih yang bakal terjadi di kemudian hari. Nggak ada satupun yang bisa benar-benar 100% akurat gitu loh. Bahkan orang-orang yang kayak kita kenal, orang-orang besar pun pasti ada juga salahnya kan, kayak Pak Lo Keng Hong juga kan pernah dia dulu jual rugi misal di saham bumi, kan banyak ceritanya dia juga cut loss. Nggak semua itu orang tuh pasti bakal 100% benar. Makanya ada namanya analisa analisa teknikal, fundamental, dan juga ada salah satu manajemen resikonya kan kita bisa cut loss juga kan itu. Dan salah satu bentuk untuk nih kita lagi jalan, kita pengen ke arah mana, kita pakai peta atau Google Maps gitu. Jadi bukan berarti dia tuh bola aja pengen kayak indikator ini bilang kayak oh bakal naik nih potensinya, tapi ternyata nggak naik. Nah, ini sebenarnya dia cuma indikasi aja, bukan berarti 100% bakal terjadi. Oke, ya jangan sampai salah paham dulu nih di awal. Nah, apa sih indikator itu? Indikator tuh eh, kita bisa bilang sebagai alat bantu kita ya, seperti tadi udah sampaikan, alat bantu kita untuk lihat gimana tren pasar ke depannya, potensi harga ke depannya, apa dia bakal lanjut uptrend kah, atau dia malah balik arah ke downtrend kah, apa dia bakal malah jadi sideways gitu. Itu kita pakai indikator. Nah, ada dua jenis sebenarnya indikator tuh. Ada indikator lagging, ada leading, ada leading. Lagging itu apa? Lagging itu ini beri sinyalnya atau misalnya indikasinya tuh setelah si pergerakan harganya tuh terbentuk. Jadi misalnya nih, harganya udah keburu naik, tapi si indikator laggingnya tuh baru ngomong kalau misalnya trennya bakal uptrend gitu contoh, atau harganya udah turun duluan, terus baru ngomong dia, oh dia bakal downtrend gitu. Itu. Jadi fungsinya itu bukan buat nunjukin gimana ke depannya, tapi dia buat konfirmasi. Oh iya ternyata konfirmasi dia tuh jadi downtrend sekarang, atau dia konfirmasi oh iya valid untuk uptrend gitu. Contohnya untuk validasinya. Nah, salah satu dari lagging ini moving average. Moving average itu kan artinya harga rata-rata ya, harga rata-rata. Berarti kalau kita mau lihat rata-rata, kita harus udah punya datanya dulu kan. Rata-rata apapun itu kan kita mau rata-rata misalnya
kata-kata harga bulanan, kata-kata harga mingguan, kata-kata harga tahunan, kan kita harus punya datanya dulu kan, data setiap tahunnya atau data setiap bulannya, data harga setiap minggunya gitu kan. Nah ini makanya dibilang salah satu indikator lagging karena harus ada datanya dulu, harus ada harganya dulu, baru indikator itu muncul gitu. Nah ini dia tuh sebagai untuk memperhalus fluktuasi harga. Karena apa? Karena kan tiap hari kan harga naik turun naik turun. Nanti bisa naiknya tiba-tiba berapa puluh persen, bisa turun sampai berapa belas persen. Nah, ini mempengaruhi ini buat lihat kata-katanya nih. Kata-kata misalnya dari selama sebulan terakhir kah, atau dari seminggu terakhir kah gitu. Jadi biar kita bisa lihat fluktuasi harga itu lebih enak dilihatnya. Nah, ada bentuk-bentuk kayak misalnya ketika eh, garis MA atau moving average ini yang pendek memotong garis MA yang panjang. Contohnya gini, kita ntar buka chartnya. Untuk penjelasannya gini loh, garis MA pendek, moving average pendek itu misal nih, moving average 5 atau moving average 10, maksudnya 5 hari atau 10 hari. Garis MA panjang, misalnya nih yang di harga rata-rata lebih panjang nih, periode lebih panjang, misalnya moving average 50, atau moving average 100, berarti kan harga rata-rata tambah 50 hari atau 10 hari, 100 hari gitu. Nah, untuk memotong, ini maksudnya apa? Moving average yang pendek itu dia harganya di atas harga yang moving average yang lebih panjang. Contoh gini deh, kita langsung buka aja ke chartnya biar nggak bingung. Ntar aku ganti share screen-nya dulu. Kita buka di charting. Oke, udah muncul chart. Ya, kita coba buka pakai IHSG dulu ya, coba. Nah, ini hapus dulu deh. Hapus. Nah, indikator gimana sih cara pakainya? Nah, ini kita ambil menu di sini, buka ini. Buka ini, terus kita munculin namanya moving average. Nih, moving average. Nah, di sini ada pengaturannya nih. Kita mau bikin inputnya itu per berapa panjangnya. Misalnya nih moving average 50, berarti rata-rata harga selama 50 hari terakhir, 50 hari bursa ya. Nah, ini udah ditunjukin nih sama garis yang ini. Kita coba misalnya kita moving average lagi, tapi kita mau bikin moving average yang lebih pendek. Kayak tadi contohnya, moving average apa ya, 20 coba, 20 hari terakhir. Nah, ini moving average yang 20 warnanya ganti dulu deh biar lebih gampang kelihatan. Warnanya dibikin merah. Nah, katanya untuk moving average 50 sampai 20. Nah, gimana sama yang tadi? Penjelasan yang tadi. Nah, penjelasan yang tadi kan misalnya nih harga yang moving average pendek memotong garis moving average yang panjang itu potensi dia akan bullish atau akan uptrend. Contoh di mana? Di sini. Ini kan yang pendek kan berarti yang merah kan? Dia yang 20 hari. Di sini dia memotong yang panjang. Nah, terus abis itu apa? Harganya naik. Tapi kan dia udah naik duluan kan sebelumnya. Nah, itu dia makanya dia dibilang indikator yang laggard atau yang delay datangnya. Contohnya mana lagi dia motong yang lebih panjang. Ini contohnya di sini. Dia motong naik tuh. Akhirnya apa? Dia uptrend, uptrend, uptrend tuh. Dan sampai sekarang tuh moving average itu masih di atasnya yang di kuning ini. Moving average yang panjang. Oke? Itu contoh misalnya dia motongnya ke atas. Gimana kalau motongnya ke bawah? Kita bisa lihat nih contohnya di sini nih. Dia tuh lihat dia di atas kan moving average yang 20-nya, dia motong ke bawah. Tuh ya. Dan akhirnya apa? Oh, turun downtrend downtrend, lihat kan sampai sini. Nah, oke. Paham untuk moving average. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa ditanya-tanya ya. Nih untuk moving average. Makanya tadi dibilang apa? Indikator yang laggard karena moving average itu geraknya tuh ketika si harga udah gerak duluan. Tuh. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi. Oke, lanjut dari moving average kita nih. Ini tadi golden cross istilahnya ketika yang MA moving average pendek itu potong yang panjang. Itu contoh sinyalnya untuk trend uptrend atau naik.
Itu dead cross tuh kebalikannya, tadi juga udah dicontohin. Kalau misalnya moving average yang pendek tuh potong untuk yang moving average yang panjang. Itu sinyalnya bakal downtrend. Nah, ini perlu diperhatiin apakah dia bakal motong ke atas atau motong ke bawah. Lanjut, ada indikator MACD untuk melihat arah dan juga kekuatan si trennya itu. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk kayak misalnya untuk momentum kita, apakah buat momentum beli atau momentum jual, atau misalnya MACD-nya masih belum kemana-mana nih gitu. Coba kita lihat langsung di chartingnya deh. Kita kita share lagi yang nih. Oke, ini hapus dulu ya yang ini biar nggak penuh. Kita masukin MACD. Nah, ini MACD. Ini volumenya dihapus dulu deh. Nah, kelihatan untuk MACD. Nah, MACD ini terdiri dari ini nih. Digedein dulu. Nah, kelihatan ya ada garis yang birunya, ada garis yang merahnya. Garis birunya tuh yang ini. Dia untuk yang lebih pendek. Yang merahnya tuh untuk yang lebih panjang. Ini ada settingannya tuh di sini. Masih di 1226. Nah, ini biasa tuh pakai yang autonya aja juga bisa. Nggak usah di otak-atik. Kalau misalnya kalian mau pakai otak-atik juga bisa. Cuman ya udah pakai yang defaultnya aja dulu gitu. Nah, ini untuk yang biru berarti kan sama seperti tadi moving average yang tadi yang panjang. Untuk yang biru moving average yang pendek. Kalau misalnya merah itu yang panjangan. Ketika dia yang biru tuh motong gini ke atas, golden cross, kita lihat di trennya. Nah, trennya tuh dia langsung uptrend tuh kan. Nih di sini nih, kelihatan ya, tuh kursornya. Sini dia naik. Terus gimana ketika dia motong turun? Ya di sini dia turun. Sebentar ya. Yang tadi ini kan dia mau golden cross ya, yang ketika yang MA yang pendek itu motong ke MA yang panjang. Nah ini kebalikannya nih, ketika yang MA yang panjang motong ke yang MA yang pendek motong ke yang panjang dari biru ke merah. Kelihatan tuh di sini dipotong turun dan harga tuh downtrend tuh habis tuh turun sedikit. Nah itu untuk MACD kurang lebih sama seperti moving average yang tadi, tapi dia ada ininya. Perbedaannya tuh di sini ada yang hijau dan merahnya. Kelihatannya hijau merah. Hijau merahnya itu dia nunjukin si volatilitasnya juga nih. Nah, ini dia. Bisa lihat kayak misalnya di sini. Ini kecil-kecil, berarti kan dia untuk volatilitasnya itu nggak terlalu besar selisihnya. Kalau di sini hijaunya gede, berarti selisihnya tuh antara kata-kata yang kecil atau garis yang biru sama yang merah tuh gapnya lumayan jauh. Gitu, lumayan jauh gapnya. Semakin lama makin tipis lagi, mengurang lagi. Itu sih untuk lihat momentumnya aja. Kurang lebih penggunaannya sama-sama kayak moving average yang tadi sebelumnya. Bang Andre, Oke, ya. MACD sama moving average yang biasa lebih bagus yang mana Bang Andre? Lebih bagus tuh maksudnya biasanya lebih tepat yang mana dia pergerakan harganya? Nah, ini makanya kita perlu namanya apa namanya back testing, atau kita lihat lagi nih testing ke sebelumnya. Misal pakai MA tadi ya, contoh indikator yang MA 50 sama MA 20 tadi kan. Sebentar terbuka nih tadi moving average. Moving average 50 sama moving average yang 20. Tadi kan kelihatan ya untuk yang di 20 sama 50 itu dia beneran geraknya tuh sesuai ya. Ganti warna dulu.
Nah, ini gini ya contoh. Nah, ketika yang 20 nih, 20 kan yang oranye. Ketika dia motong kayak gini, dia beneran naik. Ketika dia motong lagi ini, dia naik tuh. Tapi ada kalanya dia gagal nih kan. Di sini dia motong turun tapi dia nggak jadi, ya kan? Nah, di sini kan kelihatan tuh, yang oranye motong turun ya. Tapi dia ternyata balik lagi, potong naik lagi. Nah, di sini makanya perlu namanya apa? Backtesting. Di mana ketika pakai indikator itu dilihat historinya dia berhasil terus kah atau dia gagal, pernah gagal kah gitu. So dari sini ini berhasil, ini gagal, di sini berhasil lagi, terus di sini lagi coba lihat, oh di sini berhasil, terus habis itu di sini ya berhasil juga. Nah, soalnya nggak semua indikator tuh pasti berhasil, makanya tadi kan dibilang di awal kalau indikator tuh cuma untuk kompasnya aja. Sama untuk MACD juga bisa dilihat lagi di IHSG tuh dia MACD tuh berhasil atau enggak gitu. Enggak, dia yang bakal apa namanya, kayaknya bagusan MA deh, kayaknya bagusan MACD deh, enggak ya, enggak ada yang kayak gitu. Jadi perlu namanya backtesting kalau misalnya pakai indikator tuh. Oke, kita lanjut ke presentasi yang tadi saya tadi. Nah, ini kalau yang legal tuh contohnya tuh yang tadi sinyalnya itu munculnya tuh ketika harganya tuh udah gerak, atau kadang trennya tuh udah jalan baru dia muncul sinyalnya kayak tadi yang golden cross tadi sama yang dead cross tadi. Lanjut, ini ada indikator leading. Jadi yang leading itu kebalikannya nih, lead atau dia mimpin. Dia udah ada indikasinya tuh sebelum sih harganya, saya dia sebelum harganya udah naik, tapi dia udah ngasih sinyal dulu nih kalau harga tuh bakal naik. Nah, sifatnya tuh antisipasi kayak misalnya ramalan cuaca BMKG gitu. Kan dia udah antisipasi nih kalau misalnya besok akan badai atau besok akan cerah gitu. Apa yang leading? Leading tuh bentar share screen yang chart. Oke, contoh yang leading itu ada di buang dulu, terus dulu. Salah satu tuh ada di RSI. Nah, RSI ini dia bisa dianggap sebagai leading. Dia bisa ngelihat gimana harganya tuh bakal naik duluan kah atau bakal turun kah gitu. Nah, untuk settingan RSI itu sebenarnya pakai yang default juga bisa. Default atau misalnya kalian mau coba-coba, kayaknya ini nggak cocok deh yang ini, ganti angkanya. Nah, ini 14 tuh untuk rata-rata 14 hari ya. Angka-angka yang biasa tuh moving average juga tuh angkanya tuh untuk hitungan harinya atau periodenya tuh untuk candle gitu. Nah, di sini kelihatan nih ada garis-garis putus-putusnya. Kita gedein. Ya, kelihatan nih garis putus-putusnya. Di sini di angka 70, di sini di angka 30 garis putus-putusnya. Ini tengah-tengahnya. Nah, ketika misalnya dia di angka di bawah 30, itu hitungannya dia udah jenuh jual. Kalau jenuh, ya jenuh jual. Kalau saya di atas itu artinya jenuh beli. Artinya apa maksudnya jenuh jual, jenuh beli? Kan harga turun. Dan di sini udah nggak banyak sellernya. Ketika dia udah masuk ke angka ini, potensi dia apa? Potensi dia ngebalik harganya. Karena udah tekanan jual itu udah jenuh gitu, udah area-area jenuh jual. Sama kayak di sini. Kalau dia di area atas, di atas 70, berarti dia tuh jenuh beli. Artinya apa? Udah nggak terlalu banyak tekanan belinya. Nah, terus dampaknya apa? Dampaknya gini, ketika ada harga yang masuk, saya ke jenuh jual, nah kemudian tuh dia naik tuh, naik, terus lanjut, misalnya dia udah di atas sini nih, itu di sini, terus dia tuh turun, terus gimana buat yang sekarang? Oh sekarang harganya udah di atas nih, udah di jenuh jual, ya kan di atas, jenuh beli nih di atas. Nah potensi harga apa? Harga bakal turun kemungkinan, karena dia udah di atas, udah di kayak di resistnya gitu. Itu untuk versi, dia nge-leading atau mimpin duluan. Tapi apa bakal turun dia? Ya nggak juga, nggak tentu. Bisa aja dia tetap lanjut naik terus gitu. Nah, makanya ini cuman indikasi ya, indikator aja. Nggak selamanya 100% itu dia bakal benar gitu. Oke, lanjut lagi ke yang tadi.
Atau ada yang mau ditanya dulu sampai di RSI ini? Aman ya? Nah ini ya bedanya tadi indikator lagging sama leading. Kalau yang di lagging tuh dia udah trennya atau harganya udah naik duluan atau turun duluan, udah terbentuk duluan. Tapi kalau di yang leading itu dia sebelumnya, malah sebelum pembalikan arah. Dia tuh sifatnya tuh antisipasi. Buat kita jaga-jaga, wah ternyata udah area-area jenuh nih. Udah potensi untuk balik harga. Kalau misalnya yang lagging itu dia untuk konfirmasi aja. Oh ternyata ya udah uptrend ya gitu. Nah kelemahannya itu di sini. Karena kalau yang lagging kan terlambat, dia delay. Kalau yang leading bisa aja dia tuh dibilangnya udah jenuh jual tapi ternyata harganya masih makin turun terus. Nah, atau udah jenuh beli tapi harganya masih naik terus. Nah, itu kelemahannya. Dan jebakannya tuh ada di sini. Kadang ada aja yang mikir gini, banyak yang mikir kalau misalnya satu indikator bagus, kalau misalnya tambah indikator lagi sampai 3 sampai 5 kayaknya makin bagus nggak sih gitu. Sampai kadang ada yang bikin chart itu sampai penuh banget tuh. Kalau misalnya kita lihat di stream-stream atau di postingan-postingan itu ada orang bikin grafik itu benar-benar penuh, kebanyakan indikator. Soalnya apa, udah harusnya beli nih, tapi indikator itu bilang oh udah harusnya jual nih. Nah itu kan sinyalnya bertentangan tuh antara indikator satu dan lainnya. Pasti kita bingung, kita harus percaya indikator yang mana, indikator yang A kah yang suruh beli atau suruh tahan harganya, atau indikator yang B yang suruh jual. Nah makanya ini tipsnya, less is more, atau itu yang sederhana aja, atau nggak usah banyak-banyak lah indikatornya. Contoh satu, pakai indikator yang benar-benar udah dipahami aja. Jangan ikut-ikutan orang kayak si itu pakai indikatornya indikator A nih. Ikut pakai indikator A, tapi kita sini kurang paham sama indikatornya. Terus itu pakai indikator yang B nih. Kita sendiri belum jago. Kita ikut-ikutan. Nah, jangan kayak gitu. Tapi pakai indikator yang benar-benar udah paham. Misalnya udah paham itu tentang moving average, ya udah pakai yang itu. Kita pelajarin terus tentang moving average. Terus pastiin juga nih indikatornya tuh bukannya tentang sama-sama lagging atau sama-sama leading. Contoh yang tadi udah pakai moving average, pakai lagi MACD gitu kan. Percuma kan, sama-sama lagging juga dua-duanya. Jadi buat apa? Soalnya bisa jadi itu sinyalnya mix antara MA sama MACD gitu. Sama yang ini, contohnya kan tadi pakai indikasi trend yang laggingnya itu satu, yang leadingnya itu satu. Moving average satu, yang RSI-nya satu gitu. Jangan sampai indikatornya chartnya penuh dengan indikator-indikator yang banyak gitu. Oke, itu aja untuk singkatnya hari ini. Ada yang mau ditanya, guys? Atau gimana cara Ayo, udah pernah pakai indikator kan sebelumnya, sharing gitu? iya, coba tanya-tanya biar bisa minggu depan langsung dipraktekin Terus topiknya. sekarang juga kalau mau share screen atau apa juga bisa. Saya bilang kalau Iya, kalian ada mantau nih, Bang di saham ini indikator ini udah kayak gini nih gitu. Misalnya indikator di saham A, indikator A udah bikin sinyal untuk beli gitu. Bisa nih. Soalnya jujur sih kalau aku sendiri jarang pakai indikator. Biasa tuh cuma pakai volume doang. Kenapa? Indikator kan cuma untuk membantu ya. Terus pergerakan harga ya balik lagi ke support resisten. Karena apa ya, support resisten itu yang nomor satunya lah dibanding indikator. Indikator kan cuma untuk membantu aja. Tapi kan support resisten itu tentang gimana pasarnya kan. Tentang gimana si penjual sama si pembeli. Kalau misalnya indikatornya apa namanya A B C D ini, tapi tetap aja balik lagi ke pasar ya, gimana pasar merespon, apakah si pasar tuh bakal respon positif atau bakal respon negatif, itu kan balik lagi. Nah, makanya harus kalau misalnya kalian perhatiin gambar-gambar di grup tuh, atau misalnya lagi teknikal tuh gini-gini doang, kayak cuman garis doang nih, atau pakai area yang kotak ini, area kotak. Nah itu kan karena balik lagi cuman butuhnya tuh ini aja, super resist gitu. Nah kan cuman gambar gini-gini doang tuh. Jadi
belajar indikator apa salah ya? Nggak salah sebenarnya, cuman lebih baik lagi kalian tuh udah paham tentang price action-nya dulu, gimana support resist, gimana trennya, baru masuk ke indikator. Kayak tadi penting tuh di awal kan tanya tuh, gimana untuk support resist, tuh analisa teknikal sebelumnya udah pada paham belum gitu. Soalnya agak apa namanya agak ngebingungin nanti kalau misalnya kita belajar indikator tapi untuk basic teknikalnya tuh belum gitu. Kalau misalnya mau lihat video sebelumnya tuh bisa tuh nonton di YouTube-nya, atau enggak kalau mau nanya sekarang juga bisa bebas. Kalau ada ngomong kayak di kami nih bang, gimana indikatornya gitu. Berarti yang paling penting tetap fondasinya pas aksinya dulu ya bang ya bang Andre. Betul, persepsinya dulu. Karena kan semua itu tentang supply demand, tentang gimana pembeli sama penjual. Kan market itu kan isinya pembeli sama penjual. Kita harus paham dulu nih gimana pembeli, gimana penjualnya, baru kita bisa lihat indikatornya itu apa gitu. Kan sama aja kayak misalnya di dunia nyata ya, di dunia nyata misalnya pengen lebaran gitu, pengen lebaran kan biasanya tuh pembeli penjualnya tuh banyak apa? Pembelinya tuh banyak yang beli daging kan biasanya. Kita kan lihat data historis ya, teknikal kan ngeliat data historis. Data historis tiap bulan puasa lebaran apa? Daging harganya mahal karena pembelinya banyak. Nah, terus misalnya sekarang indikatornya ke depannya apa? Oh, indikatornya iya bener. Apa daging udah mulai langka kan gitu. Daging udah mulai dikit nih di pasaran, banyak yang kosong atau banyak yang kayak harganya tuh udah naik duluan. Oh, berarti ini udah indikasi-indikasi pembelinya tuh banyak gitu kan. Sama di real life sama di kehidupan nyata sama di pasar saham tuh sama. Itu contohnya. Makanya penting lihat kita historisnya gimana, gimana pembeli penjualnya, baru kita belajar tentang indikatornya. Gitu. Oke guys, ada lagi? Kalau udah di close recordnya aja kali ya. Oke.